B. Strategi mengatasi ancaman terhadap NKRI. Strategi yaitu kumpulan cara yang dilakukan untuk menghadapi atau mengatasi situasi tertentu untuk mencapai tujuan. Nah, yang pertama, strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Yang pertama, mengembangkan demokrasi politik, mengaktifkan masyarakat sipil dalam area politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. Kemudian memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kemudian menegakkan supremasi hukum, lalu memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Kemudian yang kedua, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang ekonomi dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, kiranya perlu segera diwujudkan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Nah, industri-industri harusnya menggunakan bahan baku dalam negeri sehingga tidak tergantung pada impor dari luar negeri. Kemudian perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat, artinya segala sesuatu menguasai hajat hidup orang banyak harus tertangkap oleh daya beli masyarakat, kemudian tidak tergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, kemudian Bank Dunia, dan WTO. Kemudian mempererat kerja sama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Lalu yang ketiga, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Yang pertama, menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai filter. Nah, di sini maksudnya, dengan masuknya nilai-nilai budaya barat melalui arus globalisasi, masyarakat dapat menerima atau menolaknya, karena tidak semua budaya barat itu berdampak negatif, namun juga positif, contohnya seperti kedisiplinan. Kemudian, yang kedua, meningkatkan rasa nasionalisme. Nah, nasionalisme itu sendiri merupakan ajaran untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Nasionalisme dapat dilakukan dengan mempelajari dan melestarikan kebudayaan Indonesia yang berasal dari berbagai suku di Indonesia. Kemudian strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Oleh karena itu, harus diterapkan strategi yang tepat untuk mengatasinya. Nah, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut. Nah, seperti kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Kemudian kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Kemudian kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia
sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Nah, itu tadi yang Ibu jelaskan. Bila ada yang kurang paham atau kurang dimengerti, bisa ditanyakan melalui WA Group. Sekian dan terima kasih.